Ini terjadi kesalahpahaman dan berskala besar, yaitu malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah ketika di rumahnya banyak patung-patung, banyak berhala. Karena ini ada di banyak di kitab-kitab, mungkin orang belum pernah baca kitab ini. Akhirnya kesalahpahaman itu dikiranya rumah tuh rumah ini, padahal rumah itu artinya hatimu. Hatimu itu rumah Tuhan. Dalam hadis qudsi dikatakan, alam dunia yang sekian luasnya ini adalah sempit bagi kehadiranku. Yang paling luas adalah di rumahku sendiri yang ada di dalam hatimu. Paham begini? Sehingga yang dimaksudkan rumah itu adalah hati kita. Dikiranya rumah beneran. Akhirnya banyak orang-orang yang rumahnya tidak boleh ada gambar-gambar. Sampai pernah di kota Purwakarta itu patung-patung itu dipecahin semuanya. Dengar nggak pernah? Ya karena nanti malaikat nggak bisa masuk kota Purwakarta. Gitu. Ya, saya bantu beliau Pak Deddy Mulyadi, saya bantu. Malah sampai 2 tahun saya bolak-balik ke sana. Dalam salah satu pertemuan dengan para ulama yang Purwakarta, saya jelaskan seperti ini. Patung-patung di Purwakarta itu patung wayang, ya kan? Ada Gatot Kaca, ada Kresna, Samiyaji, ya kan? Siapa lagi itu? Semar, ya kan? Itu bukan berhala, itu patung. Paham enggak? Kalau berhala itu tidak selalu berbentuk patung. Apapun yang disembah selain Allah itulah namanya berhala. Itu namanya patung sebagai hiasan. Kalau hiasan mah di semua negara Islam juga banyak patung mah. Malah patung presidennya lagi masih hidup, ya kan? Silakan masuk di Mesir, di mana, di museumnya, di Giza, di piramida, di Abul Haul, ini semuanya patung-patung dipelihara. Di Libya, negara Islam yang keras Islamnya, di museum-museumnya patung-patung Funikia, ya, Funik gitu. Peninggalan-peninggalannya, malah patung-patung telanjang, malah kemaluannya kelihatan semuanya. Dipelihara, karena itu karya manusia. Itu seperti kesenian. Paham nggak? Masih dihancur-hancurin. Nah, patung yang berhala yang paling berbahaya yang kau sembah sehari-hari dan kau tidak sadar, itu berhala duit. Iya. Jadi begitu maksud saya. Jadi ya keliru. Bait itu bukan bait rumah. Iya, bahwa hati orang beriman itu adalah rumah Tuhan. Jadi berhalanya jangan masuk ke dalam hati, bukan dalam rumah kamu. Rumah kamu silakan mau patung harus silakan aja, tapi jangan masuk dalam hati. Itu harus persoalan. Jadi orang kadang-kadang memahami kemusyrikan, keberhala segala macam itu saya nggak jelas. Sampai jimat saja musyrik segala macam. Dianggapnya karena meyakini ada kekuatan selain Tuhan. Loh gimana lagi? Saya jelaskan. Oke. Sebab dengan dia bawa jimat, malah dia semakin berani, semakin yakin. Dia lebih yakin kepada jimat daripada pada Allah. Oke.
Sekarang mumpung ada Pak Dik-Dik nih. Orang ke Timur ya, Timur ya. Itu ke mana? Katakanlah tenaga medis lah, ya ke sana. Yang satu dikasih pistol, yang satu saya kasih jimat. Mana yang lebih tegar hatinya menghadapi di lapang? Ya kalau begitu bisa lebih musyrik dong. Mana lagi? Nggak sadar. Ya semacam itu. Orang datang ke supermarket, bawa duit hanya 50.000, pas 10.000. Tujuannya beli softtek. Dia jalannya, menunduk di jalannya, nggak tolah-toleh kan, betul nggak? Tapi begitu masuk bawa duitnya satu tas penuh, jalannya lain kok, tilang. Orang lebih pede dengan uang tuh, sombongnya keluar, lebih berani. Orang yang uangnya berkoper-koper akan berani membentak saya, tapi orang nggak punya uang nggak bakal berani. Ya kan? Ketika orang itu mencari uang, mengorbankan agamanya, mengorbankan kehormatannya, mengorbankan anaknya semuanya. Kalau semuanya kau korbankan, bukankah itu berhala? Engkau menyembah harta. Allah tahu engkau menyembah berhala berupa uang. Sampai agama juga dikorbankan. Ada enggak orang jual agama? Ada. Wa syarauhu bisamanin bakhsin darahima. Wala tasyru bi ayatillahi samanan qalila. Jangan kau jual agamamu dengan harga yang murah. Tidak sedikit di dunia banyak orang yang menjual agamanya untuk kekuasaan. Betul kan? Iya dong. Mana lagi? Ya tahu diri aja lah. Saya tidak bisa menguraikan panjang lebar. Tetapi realitanya seperti itu. Berhala itu tidak mesti berupa patung. Patung itu adalah hiasan. Ketika disembah namanya berhala. Tetapi berhala yang tersebar di mana-mana adalah berhala-berhala yang ada di kantongmu itu. Ya. Kenapa disebut berhala? Karena kau korbankan segalanya untuk menyenangkan berhala itu. Kamu punya patung, tidak banyak berbuat apa-apa kok. Ngomong juga nggak bisa patung tuh, ya kan? Gebuk juga nggak bisa ngebalas. Tapi dengan uang engkau mengatakan aku bisa berbuat apa saja.